Senti tebalnya ini. Terliling itu. Iya. 50 cm ya. Disinilah mihrab. Artinya mihrab tempat imam. Oh iya. Bentuk dan modelnya tetap sama seperti dulu. Jadi ini mimbar untuk ceramah, untuk memberikan dakwah, dan kalau hari Jumat digunakan untuk khutbah. Karena melihat perkembangan agama Islam pada waktu itu, maka Sultan Pakai Amrullah, Kadi pertama Kerajaan Bone, membangun sebuah masjid yang kita tempati sekarang ini dalam lingkungan Kerajaan Bone atau lingkungan Lalebata yang dikenal dengan nama Masjid Tua Al-Mujahidin, yang sampai sekarang masih kita gunakan seperti apa yang kita saksikan bersama pada saat ini. Beda dengan kondisi aslinya atau seperti apa ini, Pak? Ya betul, kalau masjid ini sudah berapa kali dilakukan renovasi. Jadi renovasi besar-besaran itu, peletakan pondasi pertama adalah pada waktu Raja Bone Latamasong. Nah, itulah beliau yang membuat pondasi, membangun masjid ini dengan dinding-dindingnya dan pintu-pintunya. Tapi masjid ini sudah berapa kali diadakan renovasi. Ya. Ini setiap pintu-pintu ini ada 9 ini mungkin ada sedikit nilai filosofi ya, Pak. Ini ada. Bisa dijelaskan seperti apa makna filosofi ini, Pak? Oh iya. Yang kita saksikan sekarang pertama-tama sebenarnya 9 pintu adalah melambangkan daripada Sunan Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Nusantara ini. Kemudian yang kita tempati ini yang di dalam, yang luasnya dindingnya ini ukurannya sama dengan Baitullah. Ini yang ukuran di dalam ini. Nah, ini ada 4 tiang yang kita saksikan bersama. Itu menandakan 4 sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas menara sendiri, Pak, itu ada katanya guci ya yang berasal dari dinasti Ming. Itu bisa diceritakan sedikit, Pak, sejarahnya gimana? Ya memang betul bahwa keramik yang ada di atas itu ada 2, satu di bawah juga di atas mimbar, itu memang berasal dari dinasti Ming. Ya. Artinya Islam tidak mengenal bangsa, tidak mengenal suku dan apa. Artinya Islam itu adalah saudara semua bagi kita. Ya. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin.
Saya mulai dari Kerajaan Bone, bahwa Kerajaan Bone itu menerima Islam 20 Ramadan 1611. Resmi Kerajaan Bone menerima Islam. Oleh sebab itu penyiaran Islam di Bone ini, apalagi di masa Raja Bone Lamat Daruma, di masa raja-raja di belakangnya, itu sudah memeluk semua Islam yang rata-rata fanatik, dan sampailah pada Raja Bone ke-23 namanya Latan Ritapu. Nah, ini lagi membuat buku tentang tasawuf, buku tentang kebesaran Tuhan, buku tentang penyiaran Islam yang populer sekali itu namanya Nurul Hadi. Ya. Itu cucunya Lata Masonga. Kemudian Raja Bone di belakangnya lagi, Raja Bone ke-24 namanya Tua Patunggu Matindur Lelo Bata. Inilah yang ada di belakang masjid. Nah, inilah yang memelihara masjid dari kakeknya dulu yang dibangun itu, sehingga masjid ini terbentuk di Kerajaan Bone. Jadi masjid pertama itu sebenarnya di Patiro. Di sana ada musala masjid pertama yang digelar masjid tua, masjid lama, masjid tua di Bone. Inilah yang di atas. Ya. Jadi ini sudah ada di masa Raja Bone ke-24. Dibuktikan dengan kuburan raja-raja di belakang itu, di belakang masjid itu. Ada di sana Raja Bone ke-24, Raja Bone ke-25, ke-26, ke-27. Kakek-kakeknya itulah yang membangun pertama masjid. Kemudian raja-raja inilah yang memelihara masjid ini. Sampai besok lusa saya mangkat, maka kuburkanlah saya di samping masjid ini, supaya orang melihat bahwa raja-raja Bone inilah yang fanatik membangun, menyiarkan Islam di Kerajaan Bone pada masanya. Sehingga kuburan raja di belakang itu, kompleks yang ada di belakang itu disebut kompleks Lele Bata. Jadi kompleks pemakaman Lele Bata itu adalah kompleks rumpun pemakaman raja-raja. Pak, ini kan pada saat proses awalnya Islam masuk ke sini kan tidak langsung diterima serta-merta oleh masyarakat Bone ya. Betul. Ini, sempat rajanya dicoba dimaksud Iya, tadi seperti betul. apa ceritanya? Jadi Raja Bone ke-11 itu setelah populer Goa menerima Islam 1605 di Goa, maka raja-raja Goa itu ingin menyiarkan Islam ke kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan Bone. Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin pada waktu itu datanglah ke Bone, kemudian berlabuh di Palete. Setelah sampai di sana, sesuai dengan perjanjian terdahulu bahwa perjanjian kerajaan Bone dengan Goa, barang siapa yang melihat terang itulah yang membawa cahaya. Dengan alasan ini Goa mengundang Raja Bone ke Palete untuk menyampaikan syiar Islam itu, bahwa siapa yang melihat cahaya itu yang memberikan terang. Maka saya datang, saudaraku Raja Bone, untuk menyampaikan paham Islam ini. Karena Raja Bone memang sudah ada kerajaan-kerajaan lain yang menerima Islam seperti Raja Tapare, dan sudah dengar itu bagaimana itu Islam, langsung mengucapkan kalimat syahadat, menerima Islam di situ. Kemudian kembali ke Bone. Nah, setelah sampai di Bone disampaikan kepada Dewan Adat bahwa saya sudah menerima Islam karena Islam itu pembawa cahaya terang. Ternyata Dewan Adat tidak setuju. Alasannya itu tadi, kenapa kita punya kepercayaan turun-temurun yang begitu bagus tiba-tiba mau dirubah seperti ini di dalam waktu sesaat yang kita belum tahu apa-apanya. Oleh sebab itu, karena Raja Bone dianggap tidak sepaham, tidak sesuai dengan aturan dengan Dewan Adat,
maka Dewan Adat tidak menerima lagi sebagai rajanya. Ya. Oleh sebab itu Raja Bone bilang berarti Rayak Bone bilang berarti bukan Rayak Bone yang tidak menyenangi raja, tetapi raja yang tidak menyenangi kami karena kita menerima paham lain. Akhirnya Raja Bone, kalau begitu saya tinggalkan Bone dan saya mau mempelajari Islam secara utuh. Ya, di Bone pada waktu itu masih 50-50. Yang ikut kepada raja itu sudah Islam, yang ikut ke dewan, yang ikut ke masyarakat lain itu, yang fanatik paham lama masih non Islam.